Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melihat firman Tuhan, kita akan melihat bahwa usaha daripada Zakheus itu begitu luar biasa, bukan? Dia dari seorang yang kaya, yang selalu dilayani oleh pelayan-pelayannya, yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi pada saat kita membaca Lukas pasal 19 ini, bagaimana dia harus melakukan usahanya sendiri. Dia berlari, kata Alkitab. Berlari melewati orang-orang yang banyak itu untuk tiba di sebuah tempat yang kira-kira dia prediksikan itu adalah lokasi Yesus akan melewatinya. Dan pada saat itu bukan hanya sampai di lokasi, Alkitab mengatakan dia naik ke atas pohon itu, ke atas pohon ara. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita seakan-akan usaha daripada Zakheus itulah yang membawa dia akhirnya boleh mengenal kepada Yesus Kristus. Usaha daripada Zakheus yang begitu keraslah yang akhirnya boleh membawakan anugerah keselamatan itu dalam hidupnya, bahkan hidup keluarganya. Benarkah demikian Bapak Ibu sekalian? Pada saat kita melihat firman Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran yang berbeda. Yang sesungguhnya Alkitab ingin katakan bahwa bukan usaha manusia yang menjadikan Zakheus bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi jelas-jelas itu adalah sebuah anugerah. Jelas ini adalah sebuah inisiatif daripada Allah sendiri, terlepas daripada segala usaha manusia, sekeras apapun yang bisa dilakukan oleh manusia, termasuk Zakheus, untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita perhatikan firman Tuhan, kita bisa membayangkan bahwa Yesus ada di dalam situasi yang seperti apa. Yesus pada saat itu dalam situasi dikerumuni oleh orang yang begitu banyak. Dan jika Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan, jika kita berada di tengah-tengah kerumunan orang begitu banyak yang saling berdesak-desakan, apa yang biasanya kita lakukan sebagai orang-orang yang normal? Kita akan lebih banyak memperhatikan ke sekeliling kita, bukan Bapak Ibu sekalian? Kita mungkin akan lebih banyak melihat orang-orang yang sedang berdesak-desakan dengan kita, atau bahkan melihat ke bawah, melihat kaki kita mungkin akan terinjak oleh orang-orang di sekitar kita, bukan? Tetapi Alkitab justru mengatakan Yesus melihat ke atas. Ini jelas adalah satu tindakan yang tidak biasa. Jelas ini adalah satu kesengajaan. Ini jelas adalah sesuatu yang bukan terjadi dengan kebetulan, tetapi sungguh-sungguh adalah sebuah inisiatif daripada Yesus sendiri. Bahkan hal kedua yang boleh kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini kepada kita. Bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu sekalian, apa artinya mencari? Mencari artinya kita melihat dengan saksama, kita menelusuri setiap bagian dengan sungguh-sungguh untuk menemukan sesuatu yang ada dalam pikiran kita atau seseorang pribadi yang ada di dalam benak kita. Dan pada saat itu ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus ada di kota Yeriko bukanlah sesuatu yang terjadi dengan natural begitu saja, tetapi jelas ini adalah sesuatu yang ada di dalam rencana Yesus sendiri untuk bertemu, untuk menemukan secara seksama satu pribadi yang mungkin terasingkan oleh orang-orang, yang mungkin terlewatkan daripada benak orang-orang, tetapi ada di dalam benaknya Allah kita, yaitu Zakheus, si pemungut cukai. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bahwa pada saat Yesus bertemu dengan Zakheus, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memanggil namanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi kita sendiri ini adalah sesuatu yang biasa, seseorang memanggil nama kita. Tetapi bagi Zakheus sendiri yang di tengah-tengah kalangan kehidupannya, di tengah keberadaan Israel pada saat itu, dia adalah seorang dianggap sebagai seorang berdosa. Bukan hanya pemungut cukai, tetapi dia kepala daripada pemungut cukai. Jelas dia adalah kepala daripada orang-orang berdosa. Dan saya bisa bayangkan bahwa namanya bukan lagi nama yang indah, namanya bukan lagi nama yang ingin dipanggil oleh orang, tetapi orang-orang pasti akan lebih senang memanggil julukan, memanggil sebutan-sebutan yang pantas bagi dia. Kenapa? Karena Zakheus sendiri artinya apa Bapak Ibu sekalian? Zakheus sendiri artinya pure, artinya clean, yang artinya bersih, yang artinya tulus,
yang artinya benar. Tetapi di dalam diri Zakius sendiri tidak ada kebenaran di sana. Tidak ada ketulusan di sana. Tidak ada sesuatu yang bersih di sana. Sehingga bisa dibayangkan orang-orang Israel tentu saja akan lebih memilih untuk tidak memanggil nama Zakius yang artinya clean, yang artinya pure itu. Tetapi pada saat Yesus bertemu dengan Zakius, pada saat mata Yesus melihat kepada mata Zakius pada saat itu, mata itu melihat dia bukan dengan mata yang menghakimi, bukan dengan mata yang ingin berkata sebagaimana orang Israel lain berkata kepada dia, tetapi mata itu memandang dia dengan mata yang penuh dengan belas kasihan, mata yang penuh dengan kasih, dan Zakius bisa merasakan pandangan mata yang berbeda itu. Dan pada saat itu pandangan itu kemudian seakan-akan begitu menyentuh kepada hatinya. Saat itu ditambah dengan suara yang berkata kepadanya, "Zakius, turunlah." Kalimat ini menjadi kalimat yang begitu luar biasa. Kalimat ini bukan hanya sebuah kalimat yang ingin menyuruh dia, memerintah dia, tetapi jelas dia merasakan bahwa pada saat namanya dipanggil, itu adalah sebuah panggilan yang begitu personal yang diberikan oleh Yesus bagi dia. Panggilan namanya bukanlah panggilan untuk menjudge dia, bukan untuk menghakimi dia, tetapi panggilan itu adalah sebuah panggilan yang begitu dalam, penuh kasih bagi dia. Dan saat itulah dia boleh merasakan dia diperlakukan dengan begitu personal di hadapan Yesus dan di hadapan orang-orang yang lain. Dan kalimat itu tidak berhenti begitu saja Bapak Ibu sekalian, tetapi kalimat itu dilanjutkan dengan kalimat tambahan, yaitu aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu sekalian, perhatikan kata dan kalimat Yesus ini. Yesus mengatakan kalimat aku harus. Kata harus ini jelas menunjukkan bahwa seakan-akan Yesus mengatakan bahwa dia tidak ada pilihan yang lain. Dia harus mengerjakan bagian itu. Dia tidak ada alternatif yang lain. Dia memposisikan dirinya, dia harus mengerjakan bagian itu. Yaitu apa? Dia harus berada bersama-sama di dalam rumah Zakius. Zakius dipanggil saja itu sudah satu sukacita. Tetapi bagi Zakius itu sukacita itu menjadi begitu penuh pada saat Yesus yang disebut sebagai rabi, yang disebut sebagai nabi, yang disebut sebagai orang yang hebat itu tiba-tiba mau datang menumpang di rumahnya. Ini adalah satu mukjizat yang begitu besar bagi Zakius. Ini adalah satu kebenaran yang begitu luar biasa bagi Zakius, yang begitu menyentuh hidupnya. Dan jikalau Bapak Ibu sekalian perhatikan firman Tuhan, kita akan melihat kebenaran yang lain. Mengapa jelas pertemuan Yesus dengan Zakius adalah sebuah pertemuan yang diinisiatif oleh Allah sendiri. Karena di dalam bagian ini kita boleh melihat detik-detik perjalanan Yesus melewati setiap lorong-lorong perjalanannya di Yeriko adalah sebuah perjalanan terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini adalah beberapa hari lagi perjalanan Yesus sebelum dia menuju ke Yerusalem, menuju kepada jalan salib. Jikalau ini bukan sebuah anugerah, apalagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam detik-detik terakhir daripada hidup Yesus di tengah dunia ini, dia memposisikan dirinya. Dia berkata aku harus. Dia berkata dia mencari. Dan dia melewati lorong-lorong perjalanan itu untuk bertemu dengan seorang pribadi yang bernama Zakius. Allah sungguh beranugerah Bapak Ibu sekalian. Yang sesungguhnya di dalam kronos, di dalam kronologinya, di dalam urutan hidup dan waktu daripada Zakius, jikalau Yesus tidak berintervensi, maka dia adalah Zakius yang sama, yang namanya boleh bagus tetapi hidupnya bobrok, yang di dalamnya dia tidak pernah kenal pada juru selamat anak Daud Mesias itu.
tetapi Yesus berintervensi di sana. Yesus menghadirkan kairos di sana bagi Zakeus. Yesus mengerjakan momentum prima terjadi dalam hidup seorang berdosa seperti Zakeus. Bapak Ibu sekalian, betapa indahnya karya Tuhan. Betapa luar biasanya apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup Zakeus, bukan? Dan pada saat kita melihat hidup kita, bukankah kita juga akan berkata bahwa jika Tuhan tidak berintervensi dalam hidup kita, bukankah kita juga tidak pernah akan mengenal akan kasih karunia? Dan bukankah tidak ada seorang pun yang boleh berkata dan sombong dan mengatakan semua ini adalah usaha saya? Tetapi biarkanlah kita boleh kembali melihat Efesus pasal kedua ayat 8 sampai ayat ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh sombong dan berkata aku boleh percaya kepada Tuhan. Karena aku menginginkannya. Karena aku mau untuk mengenal Tuhan. Tetapi jelas-jelas ini adalah sebuah anugerah. Usaha manusia boleh banyak. Usaha Zakeus boleh banyak untuk berlari, untuk naik pohon, untuk mengerjakan bagiannya mencari di antara kerumunan siapa Yesus itu. Tetapi jikalau Yesus tidak berintervensi, jikalau Yesus tidak melihat ke atas, jikalau Yesus tidak mencari, jikalau tidak Yesus datang menumpang di rumahnya, maka segala usaha manusia adalah sia-sia belaka, Bapak Ibu sekalian. Sehingga biarkanlah segala kemuliaan kita boleh kembalikan kepada Allah kita yang begitu luar biasa. Yang di dalam keberdosaan kita sesungguhnya kita tidak berlayak untuk mendapatkan anugerah itu. Kita kotor, kita najis, tetapi Dia mau datang, memanggil kita, mencari kita, dan menyelamatkan kita. Dan jikalau Bapak Ibu sekalian, di dalam saat ini, saat engkau mendengarkan video ini, dan seakan-akan Yesus berbicara pada engkau, Yesus memanggil engkau dengan namamu, janganlah lagi engkau menunda-nunda. Jangan lagi engkau berpikir nanti, tetapi mungkin ini adalah momentum primamu. Ini adalah saatnya. Tuhan sedang memberikan kesempatan yang kesekian kali. Mungkin ini juga adalah kesempatan terakhir bagi engkau untuk bertemu dengan Yesus. Maukah saat ini engkau meresponinya dengan benar dan dengan sungguh? Bukan karena kebaikan